Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wulandari, NIM 17000008040, mahasiswi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Mikro Teaching, saya akan menjelaskan bagian dari materi metabolisme, yaitu enzim. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pelajaran hari ini Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah memainkan puzzle? Jika pernah, kita akan bermain puzzle tentang model-model enzim. Model enzim itu sendiri ada dua. Yang pertama lock and key, dan yang kedua ada induce fit. Tapi sebelum kita memasuki materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengkomunikasikan pengertian dan cara kerja enzim. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan sifat-sifat enzim. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Komponen keseluruhan dari enzim yaitu whole enzim, tersusun dari dua komponen. Yang pertama apoenzim, berasal dari protein, dan yang kedua kofaktor, berasal dari non-protein. Kofaktor terbagi menjadi dua. Yang pertama koenzim, tersusun dari senyawa organik. Yang kedua gugus prostetik, tersusun dari senyawa anorganik. Nah, di sini ada bagian dari enzim dan substrat. Di sini merupakan sel aktif, tempat berikatannya substrat dan enzim. Sedangkan sisi sebelah sini adalah alosteri. Cara kerja enzim yang pertama ada lock and key. Lock and key sendiri memiliki sisi aktif yang bersifat spesifik. Enzim dan substratnya juga bersifat spesifik. Namun, dia tidak ikut bereaksi. Enzim dan substrat akan menghasilkan produk. Berdasarkan teori lock and key, kerja enzim mirip mekanisme gembok dan kunci. Substrat memasuki enzim, lalu substrat menghasilkan produk, setelah itu dilepaskan. Cara kerja enzim yang kedua yaitu model induce fit. Dapat kita lihat, sisi aktif dari model induce fit bersifat fleksibel. Enzim menyesuaikan dengan bentuk substratnya sehingga terjadi reaksi dan menghasilkan produk. Hal tersebut meningkatkan kecocokan dan mendorong kompleks enzim substrat untuk bekerja reaktif. Komponen enzim yang sudah terbentuk semula dan menjadi produk akan dilepaskan dan kembali ke keadaan semula. Selanjutnya kita akan mempelajari sifat enzim. Sifat enzim pertama yaitu protein, karena enzim tersusun dari protein. Yang kedua ada termolabil, karena enzim dipengaruhi oleh suhu. Yang ketiga biokatalisator, karena enzim dapat membantu mempercepat suatu reaksi. Enzim yang keempat yaitu spesifik, karena enzim bekerja untuk substrat tertentu. Yang kelima reversibel, karena enzim bekerja bolak-balik. Lalu yang keenam, enzim tidak ikut bereaksi.
Dan yang ketujuh, sifat enzim meningkatkan aktivasi. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama adalah suhu. Suhu optimal manusia adalah 35-40 derajat Celcius. Sedangkan bakteri tertentu 70 derajat Celcius. Yang kedua adalah pH. Enzim bekerja pada derajat keasaman tertentu, yaitu antara pH 6-8. Enzim bekerja pada kondisi asam terdapat pada lambung, contohnya pepsin dan renin. Sedangkan pada kondisi basa terdapat pada usus 12 jari, contohnya tripsin dan amilase. Ketiga, konsentrasi enzim dan substrat. Semakin banyak enzim dan substrat, sedikit reaksi yang berjalan dengan cepat. Lalu yang keempat ada inhibitor atau penghambat. Yang pertama, kompetitif, bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim, sehingga substrat tidak mampu untuk bereaksi. Lalu yang kedua, non-kompetitif, menempati bagian allosterik sehingga merubah bentuk dari sisi aktif. Jika sudah berubah, substrat tidak bisa kembali seperti semula. Lalu yang ketiga ada umpan balik, berasal dari produk hasil dari reaksi yang menghalangi sisi aktif enzim sehingga substrat tidak mampu menempati sisi aktif enzim dan tidak terjadi reaksi. Di sini ibu telah menyiapkan puzzle model-model enzim. Nah, ibu akan memanggil satu orang untuk membantu ibu menyusun puzzle-puzzle ini. Baik, di sini sudah ada Mas Bagus yang akan membantu ibu menyusun model enzim yang pertama, yaitu lock and key. Silakan Mas Bagus. Baik, Bu. Salah. Ya. Oke, berikut adalah model kerja enzim lock and key. Coba Mas Ariel sebutkan mana yang termasuk enzim. Mana? Yang ini. Ya, jadi enzim itu yang ini, sedangkan ini ada substratnya. Oh ya. Dan ini adalah kompleks enzim substrat, dan ini adalah produk. Cara kerja enzim yang kedua ada industri. Silakan Mas Bagus untuk disusun puzzle-nya. Itu sudah saya lepaskan, tinggal memasang.
ke atas sana. Nih. Sudah? Sudah. Baik, berikut adalah cara kerja enzim yang kedua, yaitu model Indusfit. Dapat kita lihat awalnya di sini bentuk enzimnya berbeda dengan bentuk substrat. Lalu saat sudah bergabung, bentuk enzim dan substratnya akan menyesuaikan karena sisi aktifnya bersifat fleksibel. Baik, Mas Bagus dapat menjelaskan model-model yang sudah kita susun ini. Jadi yang atas ini Ya. Indusfit dia bersifat sisi aktifnya bersifat fleksibel. Sedangkan yang di bawah ini low and key Lock and key bersifat sisi aktifnya bersifat spesifik ya. Baik. Materi hari ini telah kita pelajari dengan baik. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas dan dikumpul minggu depan. Jangan lupa untuk dikerjakan. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.